Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa kembali bersama channel saya di Ro Otomotif. Nah, di video kali ini ya teman-teman, garapan sepeda motor Honda Grand, yaitu akinya yang sering cepat mati atau mengalami tekor terus walaupun gonta-ganti aki. Sedangkan harga aki sekarang ini sangat mahal. Kalau bermerek Yamaha itu harganya ya, kalau aki baru itu harganya 140. Kalau di GS Astra itu harganya 135-an ya teman-teman. Kalau tidak bermerek itu beda lagi harganya. Dan kalau yang kering yang besar seperti ini itu harganya 195-an sampai 200. Dan yang matic itu ya, yang kering matic yang kecil itu akinya itu harganya sampai sekitaran 230. Nah, di sini ya teman-teman harus kita pelajari kenapa sih aki kok cepat tekor terus, cepat mati. Nah, perlu kita pelajari sama-sama, ini perlu dilihat. Kalau kondisi yang semacam ini bisa menghambat alur jalur listrik yang dihasilkan dari spool masuk ke regulator sini ya, ke cop regulator sini, sehingga tidak bisa mengisi daya baterai ya, setrum daya baterai, sehingga baterai melemah atau cepat mati karena arus pengisian tidak bisa masuk ke dalam aki. Nah, sedangkan ya teman-teman, walaupun diganti regulator, ganti aki, masih tetap mengalami kondisi yang semacam ini. Nah, caranya untuk pengetesan atau pengecekan pada kabel-kabel setrum. Nah, di sini kabel-kabelnya itu mengalami rapuh semua ya teman-teman, sehingga daya setrum yang dihasilkan dari spool ya, kabel yang dari bawah itu tidak bisa menyambung ke kabel warna merah ini masuk ke baterai karena rapuh semua. Nah, kondisi yang semacam ini ya teman-teman, cara mengatasinya itu sangat mudah sekali. Nanti kita adakan penggantian ini atau pembersihan sehingga arus listrik nanti bisa normal kembali. Dan kabel yang rapuh ini nanti kita kelupas atau kita buang, kita ganti yang baru atau kita perlu buang yang rapuh ini ya. Dan kemudian yang satu ini yang ya, ini adalah salurannya. Yang kabel merah ini salurannya adalah menuju ke kunci kontak. Kemudian kunci kontak mengeluarkan, dari kunci kontak mengeluarkan warna hitam, itu jalur setrum. Nah, dan ini juga kabel merah ini disalurkan ke sini masuk ke regulator, ke baterai juga untuk mengisi daya baterai, tetapi lewat kiprok ya itu. Nah, kemudian yang dari spool warna putih ini harus bisa mengeluarkan setrum sehingga regulator ini dialiri setrum yang dari spool kabel putih ini masuk ke sini, kemudian mengeluarkan kabel merah ini ya teman-teman. Kabel merah ini harus bisa mengeluarkan setrum lewat regulator ini, lewat kabel putih ini yang sudah ada setrumnya dari spool ini. Dan kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, ada yang masuk ke aki, juga ada yang masuk ke langsung ke kunci kontak. Makanya di sini kalau akinya mati, netral masih bisa hidup dikarenakan tergantung oleh pada regulator ini ya. Dia tergantung oleh regulator. Kalau regulatornya masih normal, masih hidup, pasti bisa nyala, tetapi tidak bisa sempurna seperti ada akinya. Oke, makanya teman-teman semua bisa dipahami apabila mengalami kondisi aki cepat tekor terus, cek spool ini, kabel putih ini, cek tes apakah yang dari bawah itu setrumnya besar atau tidak ya. Kalau setrumnya sangat besar dari spool berarti normal. Kemudian kita masukkan ke regulator, kemudian kita tes ini ya, kabel merah ini kita coba tes ya teman-teman. Kabel merah ini kita kosongkan dulu di sini ya. Ini nyala, ada setrumnya. Dan kemudian kita coba gandengkan ke sini, ke kabel warna merah ini.
Sudah tersambung, kemudian kita hidupkan mesin. Kita coba cek ya, kabel merah ini kita putus. Ini sangat rapuh sekali ya teman-teman, sangat rapuh. Kita pasang bolen. Oke ya teman-teman, sudah melihat hasil dari pengetesan jalur pengapian setrum yang menuju ke baterai atau menuju ke jalur aki ya, karena ini jalurnya menuju jalur aki. Nah di sini ya teman-teman, waktu lampu ini buat pengetesan di sini di kabel ini, lampu ini bisa nyala, langsung saya geber gasnya, ini langsung putus ya, kabelnya ini langsung lampunya ini langsung putus teman-teman, sangat terang sekali. Nah kondisi yang semacam ini bila diteruskan untuk dimasukkan setrum ini ke aki ya, ke baterai ya, bila sangat terang sekali sehingga bisa memutus lampu ini, walaupun sudah lewat regulator, ini bisa dinyatakan aki akan cepat mati, aki akan cepat rusak, aki akan cepat dekor. Oke, dikarenakan setrum terlalu sangat besar ya, setrum terlalu sangat besar dan terlalu kelebihan, daya setrumnya tidak maksimal. Biasanya kalau pengetesan ya pada lampu bola ini, biasa saya kan menggunakan lampu bola, saya tidak pernah menggunakan tester ya teman-teman, saya menggunakan lampu biasanya. Kalau terlalu kelebihan, otomatis daya setrum itu akan merusak pada sel-sel aki ya, karena daya setrum akan cepat daya setrum terlalu besar, dan air aki di dalam sini teman-teman akan mudah atau cepat habis. Kalau sudah cepat habis, kalau kita tidak teliti, tidak memahami, tidak pernah kontrol, sel-sel di dalam ini akan mengalami terbakar dan mengalami kerusakan. Oke, nah caranya kalau sudah mengalami kondisi yang semacam ini ya, terlalu lampu sangat besar, setrumnya terlalu besar ya teman-teman, adakan penggantian pada regulator ya. Coba cek kabel regulator yang baru. Kalau sudah diganti regulator, cek kemudian dengan lampu. Setelah dicek dengan lampu, posisi nyala lampu, geber gasnya dibesarin, digeber. Kalau lampu ini tidak bisa putus, berarti sudah normal. Tetapi kalau lampu ini masih putus, berarti masih ada yang tidak normal. Coba cek pada ground masa bodi ya, groundnya ini menempel yang pada bodi, biasanya ada yang harus dilewatkan nempel bodi, cobalah tempelkan bodi dulu gitu. Oke, sudah dipahami ya teman-teman. Nah
Kasus yang semacam ini sering terjadi pada sepeda motor apapun jenisnya maupun injeksi non injeksi. Nah, kondisi yang semacam ini harus kita benar-benar teliti ya teman-teman. Ada dua kasus yang menyebabkan aki cepat mati. Setrum terlalu besar dan setrum terlalu kecil. Ada 3 kasus ya teman-teman. Ada 3 kasus yang mengakibatkan aki cepat mati atau cepat tekor, yaitu pengisian atau setrum yang terlalu besar, kelebihan setrum, dan kemudian aki yang kekecilan, setrum yang terlalu kecil sehingga tidak bisa mampu mengisi daya baterai dengan sempurna, dan juga ada setrum yang mati total sehingga tidak bisa masuk ke baterai. Oke teman-teman, ini sudah jelas ya. Kukira ini sudah paham. Bagi pemilik sepeda motor Honda Grand atau Supra atau GL Pro, Mega Pro itu sama saja. Nah, kita harus berhati-hati, lebih teliti dulu dalam pencarian setrum atau pengetesan setrum-setrum yang mengakibatkan pada aki cepat tekor atau cepat mati. Cobalah cek dulu kabel-kabelnya semua, jangan sampai ada yang kelewatan ya. Caranya gitu. Nah, ini sudah jelas sekali, dan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menyaksikan atau menonton video saya. Semoga ada manfaatnya, karena kita saling berbagi ilmu atau berbagi pengalaman pada teman-teman semua. Bila teman-teman semua mengalami kondisi sepeda motornya mengalami kondisi yang semacam ini. Oke, terima kasih ya teman-teman, tonton terus di channel saya Roy Otomotif. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.